Jadi kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah di mana ada dua orang sahabat yang gak percaya sama desa goib atau desa bayangan di sebuah gunung salak. Kita masuk ke ceritanya. Rizal umur 32 tahun, seorang jurnalis lepas yang latar belakang terkenal dengan liputan-liputan kisah mistis di berbagai pelosok Indonesia. Ia tidak hanya mencari cerita yang ditulis, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar legenda. Sesuatu yang nyata namun tidak bisa dijelaskan dengan secara logis. Itu Rizal. Rizal ini orang yang penasaran nih. Dan sahabatnya adalah Arif, 30 tahun, seorang fotografer. Dia itu sahabatnya Rizal sejak kuliah. Nah, si Rizal sama si Arif ini selalu bersama nih semasa kuliahnya sampai mereka lulus kuliah lah, udah kerja gitu. Berbeda dengan Rizal yang skeptis namun penasaran, Arif cenderung lebih hati-hati dan tidak ingin bermain-main dengan hal gaib. Namun dengan loyalitas pada sahabatnya, dia selalu ikut dalam perjalanannya. Seriusnya si Rizal nih. Jadi si Arif ini mungkin ya dia nggak percayalah sama hal kayak gituan dan bahkan enggan lah untuk mengikuti kejadian-kejadian apa yang si Rizal alamin gitu ya. Pokoknya si Arif ini benar-benar nggak mau lah sama sekali gitu ngikutin, tapi memang kerjaannya itu selalu berkaitan sama si Rizal dan akhirnya si Arif ini ngikut lah sama si Rizal gitu ya. Dan kali ini si Rizal sama si Arif ini mereka tertarik dengan kisah tentang desa bayangan di lereng Gunung Salak. Konon desa ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang dipilih. Tidak sedikit yang tersesat dan tidak pernah kembali. Beberapa warga sekitar mengaku melihat orang-orang berbaju putih berdiri di antara pepohonan saat malam tiba, seolah mengawasi mereka yang berani mendekat. Jadi dari warga sekitar pernah cerita nih bahwa ya banyaklah yang menceritakan bahwa desa ini tuh kadang terlihat, kadang enggak. Jadi yang membuat Rizal itu penasaran dan ingin pergi ke sana gitu. Rizal dan Arif memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran cerita itu berbekal peta, peralatan dokumentasi, serta petunjuk dari seorang warga tua. Mungkin bisa dibilang RT atau RW yang atau sesepuh lah ya. Mereka mulai perjalanan ke dalam hutan Gunung Salak. Mereka nih udah prepare gitu ya, bawa carrier, terus bawa perlengkapan semuanya yang memang untuk pergi ke sana untuk tinggal beberapa hari di sana gitu ya. Si Rizal sama si Arif nih dengan profesinya masing-masing. Mereka saling berkaitan, yang satu jurnalis, yang satu fotografer atau videografer gitu ya. Dan akhirnya si Rizal sama si Arif pergi nih ke sana dengan menggunakan mobil. Pergi sampai sana tuh sekitar jam 2 siang. Awal perjalanan mereka telah sampailah di daerah desa kabut. Udah mulai menyelimuti perjalanan, padahal masih jam 2. Langit cerah dengan sinar matahari yang menerobos dedaunan, tetapi semakin dalam, semakin melangkah, semakin sunyi suasananya. Serem. Ya ibaratnya kalian jalan di hutan dengan sinar matahari yang terik gitu kan, tapi sunyi. Bayangin, suara burung dan serangga mulai menghilang, digantikan oleh suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Jadi si Arif sama si Rizal ini udah jalan menyelusuri hutan yang mulai berkabut, padahal masih jam 2. Dan suara-suara biasanya kalau di hutan ada suara hewan-hewan yang berkicau, terus suara jangkrik dan lain-lain. Ini seketika hening berasa sih. Saat waktu menunjukkan pukul 16.30, kabut tebal tiba-tiba turun. Yang tadinya berkabut biasa, tiba-tiba kabut. Pandangan tuh nggak ada sama sekali, nggak terlihat. Si Rizal sama si Arif tuh udah mulai panik gitu ya. Peta yang mereka bawa tidak lagi cocok dengan jalur yang mereka lalui. Seharusnya mereka sudah sampai di sebuah sungai kecil, tapi yang ada hanya pepohonan tua dengan akar yang menjalar seperti raksasa. Jadi petanya itu udah ngaco nih, GPS-nya tuh udah bukan mengarah ke arah yang mereka tuju gitu. Tiba-tiba dia tuh berdiri di antara pepohonan yang akarnya tuh udah menjalar banget gitu, kayak kesunyian, terus dengan pohon yang besar dengan akar yang udah itu kayak posisinya tuh udah pohonnya tuh udah ratusan tahun deh kayaknya.
"Tunggu, kita udah nggak salah jalan kan?" kata si Arif sambil memeriksa GPS di ponselnya. "Tapi kenapa jalan ini kayak berubah?" Rijal mulai merasa ada yang tidak beres. Jadi si Arif ini udah ngeh nih, si ponselnya tuh udah nggak berfungsi, terus GPS-nya udah mulai hilang, peta yang mereka dikasih tahu sama warga tuh atau sesepuh di sana tuh udah nggak sejalan sama apa yang dikasih tahu lah. Dan tadinya si Rijal nggak percaya, Rijal tuh udah nggak ngeh gitu ya. Tiba-tiba si Arif ini kasih tahu ke Rijal bahwa kita udah mulai tersesat. Rijal udah ngeh juga nih. Rijal udah mulai nggak merasa tidak beres sama kondisi sekitar gitu ya. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sebuah gapura kayu tua dengan ukiran bunga teratai di baliknya. Ada deretan rumah panggung dengan lampu minyak yang menyala tertemaram. Jadi dia sampailah di posisi pohon besar dan dia udah melewati pohon besar itu. Tiba-tiba dengan kabut tebal yang tidak bisa ngelihat dari jarak pandangnya, dan mereka tiba-tiba diperlihatkan sebuah gapura besar dengan ukiran teratai, dan di belakangnya itu adalah rumah panggung yang tinggi-tinggi gitu. Itu serem banget sih. Kata si Arif, "Ini desa itu," katanya. Nah, beda sama si Rijal karena si Arif ini tuh masih nggak tahu sama sekali, dan dia juga skeptis dan dia juga nggak ke Rijal. Kalau si Rijal tuh bedanya, dia pada saat ngeliat gapura itu dia tersenyum gitu karena apa yang dia cari itu udah di depan matanya dia gitu. Dan si Rijal ini juga terlihat kayak merasa beruntung dan mereka menemukan desanya katanya. Pada saat si Rijal masuk ke dalam gapura, dia menyusuri jalan masuk ke gapura tersebut dan mereka disambut dengan hangat gitu. Tapi ada yang aneh. Saat mereka memasuki desa, seorang pria tua berjubah putih menyambut mereka. "Selamat datang. Kalian pasti capek. Mari beristirahat di rumah kami," katanya sambil dengan suara berat. Ya sih, untuk kayak si Rijal mah mungkin emang udah apa yang dia pengenin udah tercapai gitu, nyampe gitu. Bedanya sama si Arif ini, dia orangnya skeptis dan dia ya sedikit panikan lah. Hampir beberapa dari cerita yang tadi, si Arif ini selalu yang menyadarkan si Rijal, dan akhirnya si Rijal dengan Arif yang bilang kalau kita udah sampai di sini dan kita tersesat dan segala macam, Rijal tuh baru enggak. Dan akhirnya si Arif sama si Rijal masuk ke dalam desa itu dan disambut hangat sama penduduk-penduduk di sana. Di sekitar mereka, penduduk terlihat beraktivitas seperti biasa. Ada ibu-ibu menumbuh padi, ada anak-anak yang masih bermain, ada pria yang muda yang menganyam bambu. Namun ada sesuatu yang menjanggal. Mereka semua tersenyum dengan ekspresi yang sama seperti dipaksakan. Kebayang gak sih, kayak misalkan lu masuk ke dalam sebuah desa, di sana ada rumah panggung dan mereka semua beraktivitas seperti biasanya, tapi semua ngelihatnya dengan pandangan kayak gitulah gambarannya ya. Mereka mempersilahkan masuk ke rumah kayu besar milik pria tua itu yang disebut adalah Ki Santri. Ki Santri ini adalah kepala desa di situ. "Kalian tamu pertama dari beberapa waktu terakhir," katanya sambil menuangkan teh hangat. Ki Santri ini bilang ini adalah tamu pertama dari beberapa waktu terakhir. Artinya dulu pernah ada yang masuk, tapi itu udah lama banget. Dan ini adalah tamu pertamanya dia. Bayang gak sih? Dan si Arif ini mulai berbisik nih kepada Rijal, "Gua ada perasaan aneh, gak enak nih sama desa ini," gitu, kata si Arif. "Karena mereka terlalu kaku banget," gitu. Kata si Rijal, "Tenang aja, kita baru sampai, jangan bikin mereka curiga," balas si Rijal. Jadi si Arif ini udah mulai gak nyaman nih dengan situasi yang ada di situ gitu. Tapi si Rijal karena memang dia baru menemukan desa itu dan apa yang dia inginkan itu udah tercapai, dan mereka lagi menggambarkan situasi di sekitar nih. Saat mereka minum teh, jam tangan Arif berhenti di 18.13. Jadi 16 kabut masuk gapura dan 18 dia terhenti tuh, nggak ada detik jamnya nggak berfungsi lagi. Dan akhirnya mereka disambut dengan minum teh dan mereka mungkin berbincang-bincang di sana. Malam pertama si Arif dan Rijal, mereka mendengar suara nyanyian dari luar rumah. Saat mengintip di celah jendela, mereka melihat penduduk desa berkumpul di tengah gapura, di samping gapura, dan di tengah lapangan dengan jubah hitam dan putih, berpegangan tangan sambil melantunkan doa dengan bahasa yang tidak mereka ngerti gitu.
Jadi si Arif sama si Rizal nih pada saat dia mau tidur, dia ngelihat kayak ada suara gemuruh yang di luar, dan dia mencoba buat buka jendela, dan terlihat di sana ada sekeliling orang yang memakai jubah hitam dan putih mengelilingi satu orang di tengahnya. Nah, di tengah lingkaran terlihat seseorang yang tampak bingung dan ketakutan, wajahnya pucat, matanya melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi gitu. Jadi si orang di tengah ini kayak lagi dikelilingin dengan doa-doa yang mereka nggak tahu bahasanya kayak gimana. Bayang nggak sih itu suasananya kayak gimana gitu kan. Nah, si Arif mulai curiga lagi nih, tanya ke si Rizal, apa itu orang juga, katanya, kata si Arif ke Rizal gitu ya. Tiba-tiba pria yang di tengah lingkaran itu bilang, tolong jangan saya tidak mau. Karena si Rizal sama si Arif mendengar suara itu, dan akhirnya mereka berdua mulai merasakan ketakutan di situ. Hening banget, malam udah hening dengan keramaian di luar, dengan teriakan kayak gitu, udah kebayang banget sih suasananya kayak gimana gitu ya. Penduduk desa mulai mendekat. Si Kisantri mengangkat tangannya dan berkata dengan terang, sudah waktunya. Artinya dari lingkaran itu di situ ada Kisantri dan teman-temannya gitu, warga di sana gitu. Dalam hitungan detik pria itu menghilang begitu saja di tengah api unggun, bukan terbakar melainkan benar-benar lenyap tanpa bekas. Itu kayaknya ini deh, dibacain mantra tiba-tiba dia hilang gitu ya. Sontak si Rizal sama si Arif itu berpandangan, tarik napas, dia saling bertatapan kayak, ini bener gak sih, ini tempat apa ini gitu kan. Si Rizal sama si Arif tuh bingung. Nah, balik lagi, dan akhirnya si Arif itu ngerasa kayak posisi mereka tuh sudah terancam gitu ya, dan menyadarkan si Rizal lagi, Rizal kayaknya kita harus pergi dari sini gitu. Dan akhirnya besokannya beraktivitas seperti biasa. Mereka dengan aktivitas masing-masing, dengan posisi yang sama, dan mereka tetap menjalankan aktivitas yang sama. Arif dan Rizal karena malam pertama sudah merasakan keanehan, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan cara diam-diam. Dan akhirnya pada sore hari si Arif dan si Rizal memutuskan untuk pergi dari desa itu. Dia mencari jalan keluar dari desa itu untuk pergi menjauh dari rumah Kisantri tersebut. Dan anehnya, dia sudah berjalan jauh untuk menuju gapura yang mereka pada saat pertama kali ngelihat masuk ke desa itu ya. Tapi seakan-akan mereka diputar balik lagi untuk ke arah rumah Kisantri lagi gitu. Kayak mungkin kayak dibikin linglung kali ya. Sejauh apapun mereka pergi, tetap bakal balik ke rumah Kisantri itu. Dan di situ mulai lagi si Arif lagi yang ngeh gitu kan. Dia udah mulai, ini kayaknya udah bukan ranah kita lagi nih, karena kita udah jalan jauh lurus. Tapi pada akhirnya balik lagi ke rumah Kisantri lagi. Dan tiba-tiba pada saat Arif udah ngeh dan ngomong ke Rizal, di belakang mereka suara Kisantri terdengar gitu. Di belakang mereka tiba-tiba ada Kisantri gitu. Tiba-tiba Kisantri ngomong kayak gini, tidak ada yang keluar dari desa ini sebelum waktunya tiba. Gimana rasanya Arif dan Rizal pada saat itu? Rizal dan Arif akhirnya mengetahui kebenaran yang mengerikan. Desa ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa manusia yang tersesat dan telah dipilih untuk tinggal di antara dunia gaib. Setelah beberapa tahun, desa ini akan memanggil orang-orang luar untuk menggantikan salah satu penduduknya. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi setiap tahun kayak ada aja orang yang bakal datang ke sana gitu. Arif mulai merasa lemas dan tubuhnya terasa berat. Riz, kenapa gue ngerasa kayak aneh gitu ya? Dan Kisantri tersenyum gitu. Kalau belum, kata si Kisantri gitu, kamu belum makan kali gitu kan. Kamu masih bisa pergi, tapi temanmu sudah jadi bagian dari kamu. Si Kisantri ngomong ke Arif. Artinya apa? Si Rizal sudah menjadi bagian dari desa itu. Seketika Arif langsung menoleh. Dia melihat Rizal dengan wajah yang kosong, mulutnya mengunyah sesuatu yang masih berdarah. Tiba-tiba akhirnya si Arif melihat nih, pada saat Kisantri ngomong begitu, si Arif melihat Rizal, tiba-tiba si Rizal lagi makan sesuatu yang berdarah. Artinya apa yang diomongin Kisantri itu benar gitu. Arif terbangun sendirian di tengah hutan dengan pakaian kotor dan tubuh penuh lumpur. Desa itu udah menghilang, tidak ada. Dengan langkah tertatih, ia kembali ke kota dan mencari Rizal. Si Arif tiba-tiba tidur, dan tiba-tiba dia bangun. Desanya udah nggak ada di situ.
Si Arif langsung menyelusuri hutan dan akhirnya pergi pulang ke kota untuk mencari Rizal, di mana keberadaan Rizal saat ini gitu. Namun tidak ada seorang pun yang mengenali Rizal gitu. Semua jejak Rizal menghilang, tidak ada rekam jejak. Di media sosial tidak ada kontak keluarganya, bahkan semua artikel yang pernah ia tulis tidak pernah ada. Rizal ini kan ada nih jurnalis, semua data-data tentang dia, semua kisah-kisah tentang dia itu hilang. Saat Arif membuka galeri ponselnya, foto-foto yang ia ambil di desa itu hanya menampilkan hutan kosong. Namun satu suara berbisik di telinga setiap malam, Arif, kamu harus kembali, kamu masih di sini. Ternyata Arif telah kehilangan temannya Rizal. Kebayang banget nih sih posisi Arif itu kayak gimana. Sahabat yang kehilangan, tapi kita di sini bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan mitos atau cerita rakyat. Banyak legenda yang berkembang bukan tanpa alasan gitu. Kadang cerita adalah peringatan bagi kita yang tidak sembarangan memasuki tempat-tempat yang kita kenal. Pesan apa yang kalian ambil dari cerita ini? Mungkin kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Angga pamit.